Jalaluddin Rumi atau yang dikenal sebagai Maulana Jalaluddin Muhammad Al-Baqi adalah seorang penyair, sufi, dan tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi sufisme, terutama melalui karya-karyanya seperti Masnavi dan Divan Tabrizi. Namun ajaran dan pemikirannya sering sekali dianggap menyimpang dari akidah Islam yang murni. Dalam kajian ini akan dibahas berbagai aspek kontroversial dari ajaran Rumi, penyimpangan yang ia lakukan, serta dampaknya terhadap umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan Jalaluddin Rumi. Rumi lahir di Balkha, sekarang Afghanistan, pada tahun 1207 dan kemudian pindah ke Konya, Turki, yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Seljuk. Ia adalah seorang ulama yang awalnya mengikuti mazhab Hanafi dan mendalami ilmu agama. Namun pertemuannya dengan seorang sufi bernama Sam Tabrizi mengubah pandangan dan pendekatannya terhadap Islam. Rumi dikenal karena karya-karyanya yang penuh dengan simbolisme dan mistisme. Ia juga menjadi pendiri tarekat Mevlevi yang terkenal dengan ritual darwis, yaitu tarian berputar. Di antara ajaran-ajaran kontroversial yang dibawa oleh Jalaluddin Rumi adalah konsep wahdatul wujud. Rumi mempromosikan konsep wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud, yang berarti bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Allah. Dalam karya-karyanya, ia sering sekali menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah sebagai kesatuan cinta yang dianggap mengaburkan batas antara pencipta dan ciptaannya. Konsep ini jelas bertentangan dengan tauhid dalam Islam yang memisahkan secara tegas antara Allah dan makhluknya. Kemudian Rumi membawa ajaran kultus terhadap Sam Tabrizi. Rumi memuja Sam Tabrizi, seorang sufi yang menjadi gurunya, hingga tingkat yang berlebihan. Dalam puisi-puisinya, Rumi sering sekali menggambarkan Sam sebagai cahaya ilahi atau manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berpotensi menimbulkan syirik karena memuja makhluk dengan cara yang hanya pantas dilakukan kepada Allah semata. Tidak ketinggalan juga dengan ajaran simbolisme yang ambigu. Banyak puisi Rumi menggunakan bahasa metaforis yang ambigu dan sering sekali sulit untuk dipahami. Sebagian besar puisinya berbicara tentang anggur, cinta, dan mabuk spiritual yang dapat disalahartikan sebagai pembenaran terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Istilah-istilah ini juga digunakan dalam konteks yang sangat dekat dengan tradisi non-Islam, seperti filsafat Yunani dan Hindu. Jalaluddin Rumi juga membawa ajaran menyimpang seperti tarian dan musik sebagai ibadah. Rumi adalah pencetus ritual tarian darwis yang dilakukan oleh para pengikut tarekat Mevlevi. Ritual ini melibatkan tarian berputar-putar sebagai bentuk zikir dan ibadah. Praktik ini tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan bertentangan dengan ajaran Islam tentang cara beribadah yang benar. Banyak ulama yang mengkritik Jalaluddin Rumi, di antaranya yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam berbagai karyanya, Ibnu Taimiyah dengan tegas mengkritik ajaran wahdatul wujud yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh sufi seperti Rumi. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajaran ini adalah bentuk penyelewengan terhadap tauhid. Selanjutnya yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hambali, segala bentuk bid'ah dan tambahan dalam agama termasuk ritual seperti tarian darwis dianggap sesat. Yang ketiga, ulama salaf. Mereka menekankan pentingnya
memurnikan ajaran Islam dari pengaruh luar seperti filsafat dan mistisme yang tercampur dalam sufisme. Teman-teman sekalian, Jalaluddin Rumi banyak sekali membuat penyimpangan dari syariat, di antaranya yang pertama, zikir dengan musik dan tarian. Ritual Mevlevi tidak memiliki dasar dalam syariat dan dianggap sebagai bentuk bid'ah. Yang kedua, pemikiran universalistik. Rumi sering sekali mempromosikan ide bahwa semua agama memiliki kebenaran yang sama, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam bahwa hanya Islam adalah agama yang diridhai Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Ternyata teman-teman sekalian, ajaran Jalaluddin Rumi memiliki dampak negatif yang sangat bahaya, di antaranya merusak konsep tauhid. Pemikiran wahdatul wujud mengaburkan batas antara Allah dan makhluk, sehingga merusak konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ajaran Jalaluddin Rumi menyebabkan kesirikan, kultus terhadap Syam Tabrizi, dan konsep cinta ilahi yang berlebihan dapat mengarah kepada penyembahan makhluk. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian, ajaran Rumi juga membuka jalan untuk kepada bid'ah. Praktek seperti tarian dan musik dan ritual ibadah membuka pintu bagi inovasi dalam agama yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang terakhir, ajaran Jalaluddin Rumi merusak akhlak. Penggunaan simbolisme seperti anggur, cinta duniawi, dan mabuk spiritual dalam karya-karya Rumi dapat disalahpahami sebagai pembenaran terhadap perilaku yang tidak bermoral. Teman-teman sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari kesesatan ajaran Jalaluddin Rumi ialah yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, tanpa terpengaruh oleh pemikiran mistis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, memahami tauhid secara mendalam. Pemahaman tentang tauhid harus terus diperkuat untuk menghindari penyimpangan. Yang ketiga, menghindari kultus tokoh. Umat Islam harus berhati-hati terhadap kultus terhadap individu, karena hanya Allah yang layak disembah dan dimuliakan tanpa batas. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, Jalaluddin Rumi adalah tokoh kontroversi dalam Islam. Meski dikenal sebagai penyair dan tokoh spiritual yang berpengaruh, banyak ajaran dan prakteknya yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Pemikiran seperti wahdatul wujud, kultus terhadap Syam Tabrizi, dan pengenalan ritual seperti terhadap tarian darwis menunjukkan penyimpangan serius yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah tokoh seperti Jalaluddin Rumi dengan kritis sehingga dapat memisahkan antara tradisi yang benar dan yang menyimpang. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian Islam dan tetap berada di jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.